Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari mengenai substansi genetik. Di dalam materi substansi genetik ini, kita akan bersama-sama mencoba mempelajari bagaimana hubungannya antara gen, DNA, dan kromosom. Ini gambar DNA, ini adalah gambar kromosom yang berpasangan. Di sini ada 23 pasang kromosom. Ini jadi dengan ada 23 pasang kromosom tanpa ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar sel. Ya. Berarti kromosom itu ada hubungannya dengan sel. Kalian lihat ini gambar sel, ini ada bagian inti sel, ya. Nah, ternyata kromosom itu adanya di dalam inti sel. Lalu kromosom ini tersusun dari nukleoprotein, dan nukleoprotein itu tersusun dari asam nukleat dan protein. Asam nukleat sendiri itu ada dua macam, ada DNA dan RNA. Ya, ini DNA dan RNA. Selanjutnya, ini gambar, ibu kasih gambar yang lain biar nampak jelas. Gambar sel ini, ya, ini ada gambar sel, ini adalah inti sel. Di dalam inti sel ini ada kromosom. Ini kalau kromosom diperbesar seperti ini. Kalau kromosom diibaratkan sebagai pintalan benang, lalu si pintalan benang itu diurai, ternyata ini tersusun dari ini. Ya, ini adalah DNA yang berbentuk double helix. Jadi rantai ganda yang terpilin. Kita lihat gambar yang lainnya lagi. Nah, ini rantai DNA. Jadi ini double, ya, terdiri dari dua rantai. Ini kan ada kelihatan biru ya, dua rantai ini dihubungkan oleh ini yang warna-warni. Ini adalah basa nitrogen. Nanti kalian akan belajar di materi-materi berikutnya. Nah, DNA ini mengikat ini nih, bagian yang merah sama yang kuning diikat, ya. Ini adalah protein histon diikat oleh DNA. Satu ikatan gini nih, satu gini, itu disebut dengan nukleosom. Nukleosom bisa kalian lihat. Ini kan banyak. Jadi nukleosom yang banyak itu dipadatkan, terbentuk solenoid. Solenoid dipadatkan lagi, terbentuklah benang-benang kromatin. Benang kromatin dipadatkan lagi, terbentuklah kromosom. Ini foto kromosom pada tahapan metafase. Ya, jadi inilah pengemasan DNA dalam kromosom. Gambar yang menunjukkan pengemasan DNA dalam kromosom. Artinya kromosom itu berarti tersusun dari DNA. Nah, ini gambar yang sama sebetulnya, tapi akan memperlihatkan apa yang kita bicarakan tadi, bahwa kita akan mempelajari di dalam substansi genetik ini akan mempelajari hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Di gambar ini kalian bisa lihat, ya, bahwa gen itu berarti bagian dari DNA. Ini kan rantai ganda DNA, ya. Ini nukleosom, ya. Ini solenoid, ini benang kromatin, ini kromosom. Nah, gen itu bagian dari DNA. Ini kromosomnya ada dua, jadi ini kromosom homolog. Kromosom ini berpasangannya dengan ini, jadi bentuk, ukuran, dan fungsinya sama. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini slide ini isinya adalah apa yang ibu jelaskan tadi. Seperti tadi untai DNA dipintal pada suatu set protein histon membentuk nukleosom. Nukleosom itu akan membentuk benang yang lebih padat lagi. Jadi jadilah solenoid. Solenoid membentuk benang lebih padat lagi, terbentuk kromatin, ya. Kemudian kromatin itu memadat lagi, terbentuklah kromosom. Setelah kita mempelajari struktur kimia dari kromosom, kita
sekarang akan mencoba mempelajari bagaimana struktur DNA. Tadi kan DNA inilah yang membentuk kromosom, ya. DNA merupakan struktur heliks ganda, ya, atau rantai ganda yang terpilin, ya. Di dalam DNA itu terdapat bagian struktur yang disebut nukleotida, bukan nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari satu molekul gula deoksiribosa, kemudian terdiri dari satu basa nitrogen, dan terdiri dari satu gugus fosfat. Disebutlah nukleotida. Nah, satu basa nitrogen itu ada dua macam. Ada purin dan pirimidin. Purin terdiri dari basa adenin dan guanin. Biasanya disingkat dengan A dan G. A untuk adenin, G untuk guanin. Kemudian golongan basa nitrogen yang kedua adalah pirimidin. Pirimidin tersusun atau terdiri dari sitosin dan timin. Sitosin biasanya disingkat dengan S atau C, timin dengan T. Nah, kemudian pasangannya. Jadi purin itu berpasangan dengan pirimidin. Ya. Purin berpasangan dengan pirimidin. Kalau basanya purinnya adenin, maka berpasangannya dengan timin. Kalau basa purinnya guanin, maka pasangannya sitosin. Ya. Kita lanjutkan kembali. Itu harus kalian ingat ya, bahwa adenin itu pasangannya pasti selalu timin, sitosin itu pasangannya selalu guanin. Ya. Itu pasti berpasangannya seperti itu. Ini harus diingat karena nanti ini menjadi modal kalian dalam mempelajari materi berikutnya setelah ini, yaitu sintesis protein. Jadi ingat, adenin pasangannya timin, sitosin pasangannya guanin. Ini gambar yang memperlihatkan struktur double helix DNA. Kalian lihat di sini ada huruf S untuk sitosin berpasangan dengan guanin. Jadi ini rantai DNA, ya. Ini dihubungkan kedua rantai ini oleh pasangan basa nitrogen, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, ini sitosin dengan guanin, pasti sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Ya. Ini yang memperlihatkan bagaimana dua rantai DNA ini dihubungkan oleh ikatan basa nitrogen. Jadi ini kayak anak tangganya. Jadi kayak tangga terpilin, di mana pasangan basa nitrogen ini itu sebagai anak tangganya. Ini penjelasan tambahan mengenai DNA, ya. Nah, ini ya, bahwa DNA itu merupakan makromolekul yang struktur primernya polinukleotida rantai ganda terpilin atau double helix. Jadi di sini disebutkan bahwa DNA itu tersusun dari rantai polinukleotida. Berarti tersusun dari banyak nukleotida. Poli itu kan banyak ya. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan, DNA diibaratkan sebagai sebuah tangga, di mana anak tangganya adalah pasangan basa nitrogen adenin dengan timin atau sitosin dengan guanin. Kedua ibu tangganya adalah gula ribosa. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa nukleotida itu tersusun dari gula deoksiribosa, ya, gula deoksiribosa, kemudian
basa nitrogen dan fosfat. Nah, basa nitrogen kan tadi yang membentuk tangganya. Nah, yang membentuk rantainya atau ibu tangganya yang di pinggirnya tadi yang berwarna biru itu adalah gula ribosa dengan fosfat. Nah, jadi ini anak tangganya tersusun dari basa nitrogen, kedua ibu tangganya adalah gula ribosa ya dengan fosfat. Nah, kemudian sekarang kita lihat replikasi DNA ya, atau replika membentuk replikanya ya, membentuk salinannya. Nah, di sini ada ada 3 teori tentang replikasi DNA. Teori konservatif, teori semi konservatif, teori dispersif. Nah, ini adalah DNA asalnya, kemudian melakukan replikasi. Si DNA ini kalau kalian lihat ini digambarkan biru kan ya, si rantai gandanya. Nah, setelah melakukan replikasi menurut teori konservatif, jadi si ini tetap aja begini, langsung plek membentuk tiruannya yang ini, yang dikasih warna pink. Ya, untuk membedakan dengan yang ini. Ini tanpa berubah bagaimana ini langsung terbentuk tiruannya. Seperti ini, itu menurut teori konservatif. Sedangkan menurut teori semi konservatif, ini kan DNA rantai ganda. Si rantai gandanya itu akan terpisah. Ya, masing-masing rantai akan membentuk rantai pasangannya sehingga terbentuklah ini. Di sini jadi ada rantai yang biru dan pink. Yang pink rantai yang dibentuk ini, yang biru yang rantai awal. Ini menurut teori semi konservatif. Sedangkan teori dispersif, menurut teori dispersif si rantai ganda DNA ini terpotong-potong ke arah gini. Ini gitu. Ya, jadi 2 rantai langsung terpotong-potong. Masing-masing potongannya membentuk replikanya. Nah, potongan yang awal dengan potongan yang terbentuk kemudian itu nyambung, maka terbentuklah 2 rantai DNA yang baru. Itu 3 teori mengenai replikasi DNA. Ini video sederhananya ya seperti ini. Ini yang semi konservatif. Jadi rantai awal terbuka ya. Terbentuk 2 rantai baru. Ini yang konservatif. Ini langsung plek terbentuk 2 rantai yang baru tanpa berubah apa-apa. Nah, ini kita lihat sekarang struktur DNA ya secara kimiawi. Struktur kimianya ya. Tadi kan disebutkan bahwa DNA itu tersusun dari nukleotida. Nukleotida itu tersusun dari satu nukleotida tersusun dari 1 basa nitrogen, 1 gula ribosa, ya gula pentosa, dan 1 senyawa fosfat. Nah, gambar ini menunjukkan ini adalah gula pentosa. Ini adalah fosfat. Yang berwarna ungu adalah fosfat. Yang kuning persegi di tengah ini ada tulisannya. Ini adalah basa nitrogen. Di sini sitosin pasangannya dengan guanin, adenin pasangannya dengan timin. Ini kembali lagi guanin dengan sitosin. Kalau kalian lihat lebih jelas, ini nampak ada yang menghubungkan antara sitosin dengan guanin. Ini ada 3. Itu yang disebut dengan ikatan hidrogen. Jadi yang menghubungkan, mungkin di sini kurang
kelihatan nih yang bawah. Nih, guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Ibu kira cukup jelas gambar yang bawah. Yang ini adenin dengan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Ya. Kalian perhatikan bahwa basa nitrogen ini terikatnya itu pada gula pentosa. Gula pentosa ini berikatan dengan fosfat. Ini yang membentuk rantai. Ini juga jadi ikatan antara gula pentosa dengan fosfat ini membentuk rantai ganda. Ini satu rantai, ini satu rantai. Rantai yang ini dengan rantai yang ini dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen. Ini adenin timin, sitosin dengan guanin. Dan antara basa nitrogen ini dengan ini, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Si adenin dengan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, guanin sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, satu nukleotida itu tadi disebut-sebut nukleotida. Nanti kita akan tahu sebagai segimana gitu ya nukleotida. Nah, ini menunjukkan bagian-bagian dari gambar ini. Nah, inilah satu nukleotida. Jadi, satu nukleotida itu terdiri dari satu fosfat, ini satu gula pentosa dan satu basa nitrogen. Kalian bisa hitung sendiri segini itu ada berapa nukleotida. Ya. Satu gini itu terdiri dari berapa nukleotida. Coba kita kembali lagi ya. Nah, kembali lagi. Ini gula deoksiribosa ya, gula pentosa tapi yang deoksiribosanya. Itu ikatan hidrogennya ya. Nah, ini gula deoksiribosanya, ini fosfatnya. Nah, itu basa nitrogennya ya. Nah, itu nukleosida. Jadi nukleosida itu berarti terdiri dari gula deoksiribosa dan satu basa nitrogen. Nah, kalau ini adalah nukleotida. Ya. Jadi kalau nukleosida itu terdiri dari satu gula pentosa dan satu basa nitrogen. Kalau nukleotida apa bedanya coba? Ya. Pada nukleotida mah selain gula dan basa nitrogen itu ada fosfat. Itu satu nukleotida. Baik. Sekarang kita kembali ke struktur kromosom, bagian-bagian dari kromosom. Itu ada bagian A, B, C, D, dan E. Ya. Jadi E itu ini sampai sini E, ini sampai sini juga E. Mari kita lihat masing-masing itu bagian apa saja. Nah, itu yang A itu bagian yang disebut dengan telomer. Yang B itu kontriksi sekunder. Ini, yang ini ya, ini. Kemudian yang C ini satelit. Kemudian yang D ini adalah sentromer. Ya. Nah, di dalam sentromer itu ada bagian yang disebut dengan kinetokor. Nah, kinetokor, mengenai kinetokor nanti kita akan bertemu lagi pada materi pembelahan sel. Sedangkan yang E ini adalah lengan. Ini lengan pendek, ini lengan panjang. Itu bagian-bagian dari kromosom. Nah, ini gambar yang menunjukkan ini segini itu adalah satu kromosom. Ya. Ini kromosom kalau sudah melakukan menduplikasi diri. Terdiri dari 2 kromatid. Jadi segini satu kromatid, ini satu kromatid. Jadi terdiri dari 2 kromatid. Ini juga sama gambar yang menunjukkan kromosom yang sudah melakukan duplikasi diri sehingga terdiri dari 2 kromatid. Itu masih menunjukkan bagian-bagian dari kromosom. Nah, ini ya, duplikasi atau replikasi ya. Nah, ini kromosom hasil replikasi. Yang ini tanpa replikasi, ini setelah replikasi.
segini satu kromatid. Ini adalah kromatid kembarannya atau kromatid sister. Sekarang macam-macam bentuk kromosom. Nih, boleh kalian lihat dulu sehingga nanti pada slide berikutnya akan diperlihatkan gambar kromosom. Ini penjelasannya dulu. Macam-macam bentuk kromosom. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ya. Metasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid. Tadi kan sudah tahu mengenai kromatid. Jadi persis di tengah-tengah kromatid itu disebutnya kromosom bentuk metasentrik. Yang kedua, submetasentrik, apabila sentromernya itu tidak tepat berada di tengah-tengah, tapi jadi nanti panjang sebelah si lengannya, tapi tidak terlalu beda perbedaan panjangnya. Sedangkan akrosentrik adalah kromosom yang letaknya dekat ujung. Mungkin kalian kalau di sini masih bingung antara akrosentrik dan submetasentrik, tapi nanti kalau melihat gambarnya akan kelihatan perbedaan akrosentrik dan telosentrik. Akrosentrik dan submetasentrik. Yang bentuk yang keempat adalah telosentrik, yaitu apabila kromosom itu memiliki sentromer tepat di ujung kromatid. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar yang A memperlihatkan kromosom, meskipun ini nampak agak panjang sebelah, maksudnya ini dengan ini sama, ya, lengannya. Nah, ini yang disebut tadi ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, ini dengan ini kan beda ya. Ini panjang sebelah, ini juga panjang sebelah. Tapi kalau ini panjang sebelah dengan ininya tidak terlalu beda panjang lengannya. Kalau ini kan beda jauh. Nah, ini yang tadi di ujung. Oke, kita lihat. Nah, ini A yang metasentrik. Jadi memiliki lengan sama panjang. Ini sentromernya. Kemudian yang B akrosentrik. Ini kromosom yang memiliki sentromer, ini sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. Ini. Jadi mendekati ujung yang ini. Kemudian kalau submetasentrik ini yang C. Jadi sentromer berada di tengah tetapi tidak tepat di tengah. Jadi agak ke sini. Tapi kan beda dengan ini. Kalau ini lebih dekat ke ujung sentromernya. Kalau ini masih agak di tengah tetapi tidak persis di tengah-tengah. Kemudian yang D ini telosentrik, di mana sentromernya terletak tepat di ujung lengan kromosom. Sekarang macam-macam kromosom berdasarkan fungsinya. Nih. Ya. Jadi kromosom berdasarkan fungsinya itu bisa dibedakan menjadi dua, autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom tubuh yang merupakan kromosom yang tidak, jadi kromosom autosom itu tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan gonosom ini adalah kromosom seks, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kalau pada manusia, ya, laki-laki atau pria itu gonosomnya terdiri dari gonosom X dan Y, wanita terdiri dari gonosom X dan X. Jadi ada satu pasang gonosom X kalau pada wanita. Kalau pada pria satu gonosom X dan satu gonosom Y. Tentunya ini X dan Y itu beda bentuknya, makanya lambangnya juga beda. X dan X ya sama. Nah, pada manusia baik pria maupun wanita yang autosom itu jumlahnya sama. Kita bicara kromosom pada manusia ya, bahwa manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. 23 pasang kromosom itu
terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Jadi kalau laki-laki 22 pasang autosom plus 1 pasang ini. Kalau wanita 22 pasang autosom plus pasangan yang ini. Jadi 23 pasang. Sekali lagi, gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan kromosom. Khususnya ini mengenai kromosom manusia. Setiap sel somatik itu adalah sel tubuh. Jadi yang menyusun mata, menyusun telinga, menyusun kulit, pokoknya kecuali sel kelamin. Kalau sel kelamin itu kan laki-laki sel kelaminnya kan sperma, wanita sel kelaminnya kan ovum, ya. Nah, selain sperma dan ovum, pada tubuh manusia itu adalah sel somatik. Jadi setiap sel somatik manusia memiliki kromosom sebanyak 46 buah, kecuali sel gamet. Jadi setiap sel somatik memiliki kromosom sebanyak 46 buah alias 23 pasang. Nah, 23 pasang ini terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Kemudian berikutnya, kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan, dimulai dari yang terpanjang. Jadi kromosom nomor 1 itu otomatis kromosom yang paling panjang, berurutan sampai kromosom nomor 22, plus pasangan terakhir adalah autosom. Satu pasang terakhir adalah gonosom. Kemudian kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama, disebut dengan kromosom homolog. Jadi nanti kromosom nomor 1 itu adalah 1 pasang kromosom homolog. Bentuk, ukuran, dan fungsinya sama. Begitupun dengan kromosom nomor 2 sampai dengan nomor 22. Itu tiap nomor adalah 1 pasang. Yang terakhir adalah kan pasangan yang ke-23 kan yang gonosom, yang menentukan jenis kelamin. Kemudian lokus. Lokus itu adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Kemudian terjadinya pasangan kromosom homolog dari karyotipe, nanti akan kita lihat apa itu karyotipe pada slide berikutnya. Terjadinya pasangan kromosom homolog dari karyotipe adalah konsekuensi asal-usul seksual. Jadi kan setiap kromosom, tadi kan pasangan kromosom homolog, nomor 1 ada 1 pasang alias 2 buah. Nomor 2, nomor 3 pun demikian. Nah, tiap pasang kromosom itu, ya, 1 berasal dari ibunya yang dibawa oleh ovum, 1 berasal dari bapaknya yang dibawa oleh sperma. Ya. Begitupun dengan gonosom. Kan 1 pasang ya, kalau wanita XX, kalau laki-laki XY. Nah, itu kalau laki-laki berarti X-nya dari ovum, Y-nya dari sperma. Kalau wanita berarti 1X dari sperma bapaknya, 1X dari ovum ibunya. Nah, berikutnya di situ sperma dan ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah dan kromosom seks atau gonosom 1 buah. Untuk ovum dan Y atau X untuk sperma, sehingga dinamakan haploid. Nah, tadi Ibu ada salah ya ketika menjelaskan ini. Jadi yang benar yang ini. Jadi setiap sel somatik memiliki kromosom sebanyak 46 kecuali sel gamet. Jadi kalau sel somatik itu sel tubuh, ya. Sel gamet, sperma dan ovum. Nah, jadi kalau sel gamet itu memiliki 23 buah yang terdiri dari 22 autosom dan 1 gonosom X atau 1 gonosom Y. Kalau sel somatik bukan 23 buah tetapi 23 pasang, 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom.
Sel yang memiliki 23 pasang kromosom itu disebut diploid. Jadi artinya sel diploid itu sel yang memiliki kromosom yang tiap kromosomnya itu berpasangan. Tiap pasang itu satu dari ibunya, satu dari bapaknya. Kita lanjutkan. Ini tadi yang memperlihatkan pasangan kromosom. Ini satu pasang kromosom, ini pasangan kromosom yang kedua, ini yang ketiga, sampai sini. Pak, sebentar, batuk Ibu. Lanjut. Jadi ini adalah tadi kan disebutkan ada 22 pasang autosom yang membentuk sel somatik. Atau yang terdapat di dalam sel somatik. Ini bisa kalian lihat. Pasangan nomor 1 sampai pasangan nomor 2. Tiap pasang inilah kromosom homolog. Ini dengan ini pasangan homolog. Ini dengan ini pasangan homolog. Semua. Nah, kalau pada laki-laki, pada perempuan dulu ya. Nah, pada perempuan kan berarti terdiri dari 22 pasang autosom plus 1 pasang gonosom X. Berarti ininya nggak ada nih, Ibu tutup. Nah, segitu. Itu kalau pada perempuan. Nah, kalau pada laki-laki yang tidak adanya yang ini. Nih. Yang ini yang tidak adanya. Nah, yang ini yang tidak adanya. Jadi 22 pasang autosom kalau pada laki-laki. Ini 1 sampai 22 plus ini. Kalau pada perempuan 1 sampai 22 pasang autosom plus yang ini. Nah, ini segini itu disebut dengan karyotipe. Jadi karyotipe itu menggambarkan urutan kromosom dari yang paling panjang sampai yang paling pendek diakhiri dengan pasangan terakhir gonosom. Ini kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ini menentukan jenis kelamin perempuan, ini menentukan jenis kelamin laki-laki. Nah, itulah pengertian dari karyotipe. Tampilan visual kromosom setiap individu itu yang disebut dengan karyotipe. Jadi ini karyotipe. Ini contoh, slide ini memperlihatkan beberapa contoh jumlah kromosom yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nih, ya. Lalat buah memiliki 8 buah kromosom, berarti 4 pasang. Ya, nyamuk, manusia, orangutan, simpanse, ya. Ini manusia nih, 46 buah kromosom atau 23 pasang. Nah, ini yang di sebelahnya, misalnya ini lalat buah, kan 8 buah kromosom atau 4 pasang. Nah, ini adalah cara menulis formula kromosomnya atau rumus kromosomnya. Kan 8 buah itu berarti terdiri dari 3 pasang autosom. Nih, A besar itu untuk lambang autosom. A-nya ada 2, berarti ada 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom X. Ini untuk lalat buah jenis kelamin betina. Yang ini 3 pasang autosom, ingat A-nya 2 itu menunjukkan pasangan.
Ini yang jantan sekali lagi terdiri dari 3 pasang autosom plus 1 pasang gonosom, yaitu 1 gonosom X dan 1 gonosom Y. Nah, manusia coba ya sekarang. Ini kan sama ini dengan ini juga. Cara membaca dan menulisnya. Manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah. Terdiri dari 22 pasang autosom. Nulisnya gini. 22 pasang autosom plus 1 pasang gonosom X untuk perempuan. Sedangkan yang ini adalah untuk laki-laki. 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom X dan Y. Ini untuk yang laki-laki. Begitupun dengan ini dan ini, ya. Nah, ini yang lainnya sama aja seperti itu. Tadi kita bicara mengenai gen. Jadi DNA udah ya, kemudian kromosom udah, sekarang gen. Jadi gen itu merupakan unit atau bagian instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Cara penulisan gen. Gen dominan, kan gen itu ada yang dominan dan ada yang resesif. Ya. Kalau dominan ini ditulis dengan huruf besar. Lambangnya bisa apa aja. Tidak selalu T. Ya. Tergantung kesepakatan mau pakai huruf apa. Yang jelas kalau dominan itu ditulisnya dengan huruf kapital. Kalau karakter itu sifatnya resesif, ditulisnya dengan T kecil. Ya. Misalnya gini. Rambut keriting itu dominan, kita pakai huruf K misalnya, atau kita pakai huruf T lah, berarti harus ditulis karena rambut keriting itu dominan, berarti harus ditulisnya lambangnya pakai T besar. Berarti lawan rambut keriting ya, sifat alternatifnya itu kan rambut lurus. Nah, kalau keriting itu dominan dengan huruf T besar, berarti rambut lurus itu dengan T kecil. Atau misalnya kalau tinggi itu dominan pakai T besar. Kalau misalnya karakter pendek itu resesif, itu huruf T. Kalau contoh yang lain. Kemudian ada yang istilah yang disebut dengan alel, yaitu variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Jadi ini misalnya ada tinggi, maka sifat variasinya pendek. Ada rambut lurus, berarti ada rambut keriting. Ada gemuk, berarti ada kurus. Ya, kulitnya berwarna hitam, kulitnya berwarna putih. Nah, itu adalah pasangan alel. Nah, ini berarti T besar dengan T kecil itu adalah pasangan alel. Jadi hurufnya sama tapi satu dominan, satu huruf kapital, satu huruf kecil. Jadi sekali lagi contoh alel itu badannya tinggi, berarti alelnya adalah badannya pendek. Rasanya manis, buah itu rasanya manis, berarti alelnya buah itu rasanya ada buah yang rasanya asam. Nah, dilambangkannya satu huruf T besar untuk yang dominan, satu sifat dengan T kecil untuk yang resesif. Kalau pakai huruf T. Kalau pakai huruf yang lain, pokoknya yang dominan itu huruf besar, yang resesif huruf kecil. Nah, ini tadi kalian sudah sama-sama kita sudah tahu itu apa lokus. Lokus itu letak gen di dalam kromosom. Ini yang kayak antena TV zaman dulu ya. Ini maksudnya ini kromosom. Ini dengan ini pasangan kromosom homolog. Yang ini yang digaris-garis ke pinggir, yang ini lokusnya.
berarti A besar ini adalah gennya. Nah, kalau gennya A besar, berarti kan ada alelnya. Alelnya apa? Berarti alelnya, nah ini ada B besar, nah C besar, nah D besar. Nah, masing-masing berarti kan ada alelnya. A besar berarti dengan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil, D besar dengan D kecil. Nah, ini. Nah, A besar dengan A kecil adalah alel. B besar dengan B kecil alel. C besar dengan C kecil alel. D besar dengan D kecil alel. Ya. Nih. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi diumpamakan ini tempat gen di dalam kromosom alias lokus. Ya. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Tadi diumpamakan dengan kita pakai huruf T. Kelewat. Nah, ini. Mungkin kalian waktu SMP masih ingat belajar istilah ada homozigot dominan, homozigot resesif, heterozigot, ada fenotip, ada genotip. Nah, ini homozigot dominan. Jadi gennya sama, homozigot dominan. Berarti kan sama, berarti homo. Ininya gennya gen dominan, berarti homozigot dominan. Ini gen resesif. Ini kan huruf kecil, berarti gen resesif. Misalnya ini buah manis itu dominan, maka gennya seperti ini. Misalnya kalau pakai huruf M. Boleh saja tidak selalu misalnya buah manis, boleh aja tidak pakai huruf M juga, asal berdasarkan kesepakatan yang berkepentingan. Manis alternatifnya kan asam. Manis dominan, berarti pakai M besar. M besar, homozigot dominan. M kecil itu homozigot resesif. Kalau gen itu terdiri dari satu gen dominan dengan satu gen resesif, berarti ada dominan dan resesif, itu disebut heterozigot. Nah, kemudian ada fenotip sifat yang tampak. Contohnya ini aja. Buah manis, sifat yang tampak itu bukan nampak, dilihat aja, dirasa juga sama itu. Nah, buah manis, buah asam itu contoh fenotip. Rambut keriting, rambut lurus itu fenotip. Gemuk, kurus itu adalah fenotip. Nah, untuk sifat fenotip itu kan ada gennya. Ya. Jadi penyusun genetik dari fenotip. Misalnya ini. M besar itu adalah genotip. Fenotipnya apa? Buah manis. M kecil itu adalah genotip. Fenotipnya apa? Buah asam. Nah, M besar M kecil itu genotip. Fenotipnya buah manis. Kenapa ini buah manis? Kan yang M besar ini dominan. Kalau sifat dominan ada bersama-sama dengan sifat resesif, maka sifat dominan akan menutup sifat yang resesif. Maka yang nampak atau yang bisa dirasakan adalah manis. Nah, sebetulnya tadi yang materi tadi sudah beres ya. Nanti kita lanjutkan, ini adalah bagian dari materi berikutnya, yaitu mengenai materi sintesis protein. Tentu saja ada hubungannya dengan substansi genetik yang tadi. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai substansi genetik. Mohon maaf ada beberapa bagian yang mungkin kurang jelas atau ada gangguannya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.